Info buat kalian, aku masuk ke dalam sana, ke tengah-tengahnya itu tidak boleh sama petugasnya ya guys ya. Entah kenapa alasannya guys. Inilah Arca Ganesha yang terletak di salah satu ruangan Candi Prambanan. Ya kayak ginilah, gelap gurita ya, sunyi. Oke, sini aku menemukan sosok bule dari depan. Ini lagi foto-foto di depan Candi Prambanan. Ini ada 2 cowok dan 1 cewek ya dari Jepang. Kyo sekali. OTW ke Prambanan Bolo gerimis. Iki aku beda dari yang lain, pakai jas hujan plastik. Yang lain pakai payung. Ngopo payungan itu? Ngopo payungan itu? Udan lah. Loh, arek lore lho, so sweet. Iya. So sweet. Oke Bolo, simak aja video ini Bolo. Dan suka dengan video ini, silahkan like, subscribe untuk video selanjutnya. Oke. Tuh, wong-wong padha nggawa payungan ben gak teles. Ini jalan kaki menuju Candi Prambanan. Ini pertama kali aku ke Candi Prambanan Bolo. Loh. Ya. Di sini betah, di sini hawanya dingin. Ini ada Pak Bos Putra. Put ya Put. Oke ya Put. Ini aku serombongan satu bus dari Clarissa Putra, yaitu ownernya Abah Yanto, Desa Jaruk Seger. Ini ada di Candi Prambanan Temple. Nih, ini air mancurnya boleh. Foreign, ini foreign masuk. Itu masuk Sugeng Rawuh, apa artinya mun? Silakan menikmati. Saya menikmati gondolmu. Silakan masuk. Oh daeri. Ini aku udah berada di pendopo loket masuk Candi Prambanan, dan ini map dari Prambanannya. Oke, kita lihat. Ini Candi Roro Jonggrang, Candi Lumbung, Candi Bubra, Candi Sewu. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 candi. Ini aku udah dapat tiket in journey rombongan Prambanan Wisnu Dewasa. Ini 45.000 ya. Berlaku sampai tanggal 23 November 2025, dan ini ada QR code. Nah, ini juga dilarang membawa makanan, mohon untuk dititipkan di penitipan barang. Jadi ini maksudnya tidak boleh membawa makanan dari luar ya. Takutnya orang-orang ini nyampah di sana guys.
Jadi diamankan ya. Ini loket masuknya, di scan. Ayo, Anak-anak 25.000. Oke, kita masuk sini ya. Tiket masuk Candi Prambanan ini 2025, dewasa seharga 45.000 dan untuk anak-anak dipatok 25.000 ya. Ini sangat rekomendasi banget ya. Ini tuh patut dikunjungi soalnya ini wisata sejarah yang wajib kita kunjungi ya, biar lestari terus. Perkiraan tarif parkir jenis kendaraan sepeda motor roda 2 mulai dari 3.000 hingga 5.000 per unit. Untuk mobil pribadi roda 4 mulai dari 10.000 per unit. Untuk bus pariwisata atau kendaraan besar, menurut informasi tarif bus flat seharian di kawasan Prambanan tidak tersedia secara rinci dalam sumber terbaru. Ini aku udah sampai di depan halaman Candi Prambanannya. Ini rekomendasi banget buat foto-foto di sini ya, dengan background Candi Prambanannya. Oke, sini aku menemukan sosok bule dari Jepang. Ini lagi foto-foto di depan Candi Prambanan. Ini ada 2 cowok dan 1 cewek ya dari Jepang. Kyo sekali. Nah, ini bahasanya bahasa Jepang ya. Kulitnya kulit putih. Baru pertama kali aku menemukan bule dari Jepang ya. Jarang sekali bule kesini guys. Bule Jepang ya. Tak kasih tips berkunjung di Candi Prambanan ini ya. Waktu kunjungan terbaik datanglah lebih pagi, sekitar pukul jam 7 pagi sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan tempat parkir yang lebih strategis, terutama di area reguler dekat pintu masuk dan menghindari cuaca terik. Untuk jam operasional Candi Prambanan ini umumnya loket tiket buka sekitar pukul 6:30 pagi hingga jam 5 sore atau 5:30 sore ya. Kendaraan biasanya bisa masuk area parkir sebelum pukul jam 5:15 atau jam 5:15. Di depanku ini ada salah satu peringatan yang logonya ini drone. Ini dilarang menggunakan drone di area halaman Candi Prambanan ini ya. Candi Prambanan ini tuh salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal dan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Lokasi terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Coraknya Candi Hindu didedikasikan untuk Trimurti.
tahun dibangun abad ke-9 Masehi, sekitar tahun 850 Masehi. Pendiri didirikan oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Nama asli berdasarkan prasasti Siwagra. Nama aslinya adalah Siwagra atau Rumah Siwa. Sudah diakui oleh UNESCO, ditetapkan sebagai situs warisan dunia dari UNESCO sejak tahun 1991. Arsitektur dan fungsi utamanya. Kompleks Prambanan dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu yang pertama Siwa, dewa pelabur atau pemusnah, candi tertinggi dan utama. Yang kedua Wisnu, dewa pemelihara. Yang ketiga Brahma, dewa pencipta. Candi utama Candi Siwa menjulang setinggi 47 meter. Info buat kalian, aku masuk ke dalam sana, ke tengah-tengahnya itu tidak boleh sama petugasnya ya guys ya. Entah kenapa alasannya guys. Arsitektur mengikuti tradisi Hindu berdasarkan kitab Wastu Sastra, dengan dena yang mengikuti pola mandala. Bentuknya tinggi dan ramping, menyerupai Gunung Mahameru, tempat bersemayam para dewa. Awalnya kompleks ini memiliki sekitar 240 candi, termasuk 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, dan 224 candi Perwara atau candi-candi kecil. Di depanku ini arca Agastya, merupakan salah satu arca atau patung Hindu yang sangat penting dan sering ditemukan di kompleks candi di Indonesia. Agastya adalah sosok maharsi atau guru agung yang sangat dihormati dalam ajaran Hindu. Kalau yang ini arca Ganesha, salah satu arca dewa Hindu yang paling populer dan dikenal luas di seluruh dunia, termasuk di kompleks Candi Prambanan. Ganesha adalah dewa yang sangat dipuja dalam agama Hindu dengan beberapa identitas dan peran utamanya, yaitu dewa penghalang rintangan. Ganesha dikenal sebagai Vigneswara, penguasa rintangan, atau Vignaharta, penghapus rintangan. Oleh karena itu, beliau selalu dipuja sebelum memulai upacara atau kegiatan penting lainnya. Kalau yang ini arca Durga, merupakan arca dewi yang sangat penting dalam kompleks candi Hindu, khususnya di Candi Prambanan. Arca ini bahkan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu legenda rakyat Jawa yang paling terkenal. Identitas arca Durga Mahesasura-mardini. Nama ikonografis resmi dari arca ini adalah Durga Mahesasura-mardini. Siapa Durga? Beliau adalah salah satu aspek dari Sakti, istri Dewa Siwa, yang merupakan perwujudan energi feminin dan kekuatan ilahi. Durga adalah aspek
Ugra, marah atau perkasa, dari Dewi Parwati, istri Siwa. Tempat ini itu situs warisan dunia yang megah, menampilkan reruntuhan dan struktur candi Hindu kuno yang indah, serta menjadi daya tarik wisata dan sejarah utama. Inilah salah satu fasilitas keliling Taman Wisata Candi Prambanan. Ada sepeda listrik, sepeda single, tayo, dan ninebot. Oke, ini aku udah masuk ke pintu keluar. Ini udah keluar dari Candi Prambanannya, yaitu ada warung UMKM daerah sini. Kayak polanya kayak toko Madura ya. Ini ada pasar, semacam pasar jualan aneka macam. Aku akan masuk ke pintu 3-nya. Tak spirin buat teman-teman yang uangnya banyak, tak spirin di sini. Jadi semuanya Sedikit informasi mengenai area belanja atau pasar di kawasan Candi Prambanan ini untuk tahun 2025 menunjukkan adanya dua jenis fasilitas utama: pasar souvenir permanen dan pasar tematik atau event. Ini perempatan. Yang pertama, pasar souvenir permanen atau pasar utama. Setelah selesai menjelajahi kompleks candi, kalian akan diarahkan melalui area komersial yang berfungsi sebagai pasar souvenir utama. Lokasinya, area ini terletak di jalur keluar dari kawasan candi, sebelum atau sesudah area taman wisata dan pusat informasi. Produk yang dijual, pasar ini berisi banyak kios atau lapak yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di antaranya pakaian, kaos bergambar candi, batik, cap dan tulis, sarung dan daster. Ada juga kerajinan seperti miniatur Candi Prambanan, ukiran kayu, topeng, wayang kulit, dan gerabah. Ada juga aksesoris seperti gelang, kalung, gantungan kunci dengan motif Prambanan. Nah, barang antik dan unik, pedagang juga menjajakan barang-barang yang diklaim sebagai barang antik atau tradisional. Makanan ringan atau oleh-oleh, meskipun tidak sebanyak pusat oleh-oleh di kota. Beberapa kios menjual makanan ringan khas. Toko resmi atau merchandise store. Selain kios-kios kecil, kawasan Prambanan ini juga dilengkapi dengan merchandise store yang dikelola secara resmi, seperti yang didukung oleh Sarina atau Injourney. Toko-toko ini menjual produk-produk UMKM lokal yang dikurasi, seperti kerajinan perak, kulit, dan batik dengan kualitas premium. Pasar tematik atau event, contoh pasar Medang. Prambanan sering mengadakan pasar tematik atau acara musiman, terutama saat musim liburan panjang seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, untuk meningkatkan pengalaman wisatawan.
Pasar Medang Ini mempunyai adalah konsep dalam- yaitu pasar event yang sering diadakan oleh pengelola in-journey destination management di area Taman Wisata Candi Prambanan. Waktu pelaksanaan contohnya Pasar Medang sering dihadirkan saat libur Lebaran 2025 kemarin sekitar Maret atau April 2025. Fokus pasar ini biasanya berfokus pada pameran dan penjualan produk lokalitas, mencakup kerajinan, kuliner, pertunjukan seni, permainan tradisional hingga kolaborasi dengan tokoh-tokoh animasi atau budaya. Ini kananku ini kerajinan. Aktivitas tambahan selain belanja biasanya ada kegiatan interaktif seperti belajar aksara Jawa singkat atau berfoto dengan karakter tematik. Besar bermacam-macam. Nah, ini sedikit tips buat kalian, tips berbelanja di Prambanan. Siapkan uang tunai. Meskipun beberapa toko besar menerima pembayaran non tunai, sebagian besar kios kecil di pasar souvenir lebih mengandalkan pembayaran tunai. Tawar menawar di area pasar souvenir tradisional. Harga barang seringkali bisa ditawar, terutama jika Anda membeli dalam jumlah banyak. Waktu terbaik sebaiknya berbelanja di pasar setelah Anda selesai mengelilingi candi dan sebelum meninggalkan kawasan, karena area pasar berada di dekat gerbang keluar. Itulah sedikit cerita mengenai pasar yang ada di Candi Prambanan ini. Buat teman-teman yang suka dengan vlog seperti ini, kalian bisa terhibur dan dapat informasi tentang Candi Prambanan ini. Saya mohon untuk kalian support channel ini. Jika suka dengan video ini, silakan like dan subscribe untuk video selanjutnya. Di channel ini akan ada video vlog, jajanan, jalan-jalan, ya seperti itulah guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Beli topi. Dari tadi kebingungan. Topi yang mana? Anjing.